Ya di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang anak misalkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hibah. Wa wahabna lahu ishaq wa yaqub. Dan kami berikan dan kami hibahkan dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak wa Yakub. Ishak dan kemudian setelah Ishak nanti ada Yakub. Nah, anak itu adalah hibah, anugerah, pemberian. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepada seseorang, bukan karena ada timbal balik yang diberikan oleh orang itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya ketika seseorang kemudian dia melakukan banyak kebaikan. Dia orang yang kaya raya, kemudian ya dia sedekahkan hartanya, dia wakafkan hartanya, berharap agar kemudian dia punya anak. Apakah pasti kemudian dia punya anak? Belum tentu. Ya mungkin dia bisa jadikan amal-amal baik dia sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Tapi masalah memberi atau tidak memberi, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu murni pemberian dari Allah. Bukan karena faktornya kaya. Kalau anak itu adalah pemberian untuk kekayaan, maka orang kalau pengen anak jadi kaya. Tapi buktinya tidak semua orang kaya Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Kalau kemudian anak itu adalah pemberian karena faktor kemiskinan, ya berarti kalau pengen punya anak jadi miskin dulu. Ya tapi ternyata tidak semua orang miskin pun Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Atau anak itu hanya Allah berikan kepada orang yang pintar. Berarti kalau kita ingin punya anak, jadi orang tua yang pintar dulu. Tapi ternyata tidak demikian. Ada orang yang kemudian punya keahlian dalam bidang pendidikan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia karunia anak. Ya, sehingga kemudian anak ini adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ukuran baku. Kapan Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang amanah anak dan kapan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ya seseorang itu amanah anak. Tapi kalau kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin di antara kita ada yang belum dianugerahi Allah Subhanahu wa taala anak, ya bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada waktunya. Ya pada waktunya. Dan di Al-Qur'an banyak contohnya yang nanti insya Allah akan kita bahas. Ada Nabi Zakaria dan ada Nabi Ibrahim. Atau kemudian sampai akhir hidup kita Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita anugerah anak. Apakah itu keburukan? Ya belum tentu. Ya karena tidak selalu anak itu datang membawa kebaikan. Makanya kita disuguhkan dalam Al-Qur'an ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang bertemu dengan seorang anak, kemudian oleh Nabi Khidir anak itu dibunuh. Kenapa? Karena anak ini nanti ketika besar ya menjadi sebab kekufuran orang tuanya. Jadi tidak selalu anak itu hadir untuk kebaikan. Ya sehingga lagi-lagi ketika seseorang belum dihibai Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka yakinlah itu yang terbaik. Dan bisa jadi kemudian nanti Allah akan pilihkan waktu yang tepat seseorang untuk mendapatkan keturunan. Tapi masalah diberikan atau tidak itu murni haknya Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahhab, ya sebagai Rabb yang Maha memberi. Yang pemberiannya itu kemudian tidak karena faktor timbal balik, yang pemberiannya itu bukan karena tujuan-tujuan tertentu. Dan itu adalah makna dari al-hibah, pemberian. Yang memberi adalah al-wahib dan yang banyak memberi dan pemberiannya juga sangat banyak adalah al-wahhab.